direnovasi dengan mengganti dinding dengan beton dan atap dengan seng seperti yang terlihat sampai saat ini. Namun untuk ornamen-ornamen lainnya seperti pintu, jendela, dan tiang penyangga masjid, semuanya masih asli menggunakan kayu ulin dari Kalimantan. Masjid Al-Amin Malambora Desa Wani II yang berukuran 13 meter x 12 meter ini mengadopsi gaya Arab dan Keraton Yogyakarta. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari model ukiran yang berada di bagian bawah atap. Dominan warna putih dan sebagian biru pada masjid ini menimbulkan kesan bersih dan sejuk saat kita memasuki area ini. Terlebih lagi, sirkulasi udara di sini cukup bagus melalui 15 buah jendela dan 4 pasang pintu. Delapan buah pilar utama berupa tiang kayu ulin segi 8 di bagian tengah masjid memiliki makna bahwa memprakarsai berdirinya masjid ini terdiri dari 8 orang tokoh bangsawan yang hidup pada saat itu. Seperti masjid-masjid pada umumnya, kaligrafi merupakan salah satu ornamen agar masjid kelihatan lebih cantik. Kaligrafi yang ada di dalam masjid ini sebagian besar berasal dari karya tangan dingin seorang kiai yang bernama Haji Ali Yafi. Gempa bumi dan tsunami 28 September 2018 silam sempat memporak-porandakan wilayah Wani dan sekitarnya. Termasuk masjid tua ini yang tidak luput dari hantaman bencana tersebut. Bangunan masjid banyak yang rusak, termasuk pagar dan dinding masjid. Menara masjid setinggi 17 meter ini melambangkan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Kondisinya sekarang sudah miring dan hancur di beberapa bagian akibat bencana lalu. Berkat bantuan dari berbagai pihak, masjid ini dapat direnovasi kembali. Pasca tsunami ini semua ini rubuh. Pagar dan masjid ini termasuk juga setelah 28 September kita adakan renovasi, perbaikan kembali. Mengingat bukan juga rusak rata dengan tanah, melainkan rusak sedang. Ya, ini juga perlu kita harus perbaiki. Mengingat masjid ini masjid bersejarah dan jamaahnya tidak pernah sepi untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid ini. Selanjutnya barangkali kami ingin sampaikan juga kepada pemerintah, ya, kami juga sangat-sangat masih membutuhkan bantuan untuk perbaikan di mana menara masjid kami ini juga sementara ada kerusakan. Ini yang kita inginkan bagaimana juga nanti kita akan rehabilitasi, perbaiki ulang sebagaimana mestinya. Mengingat juga menara ini selaku juga pengeras suara agar pada saat tiba waktu sholat zuhur lewat kumandan azan ataupun pengajian di masjid ini melalui menara ini bisa tersebar lebih luas, lebih jauh jangkauannya. Kemudian juga kami kemarin sudah perbaikan juga seperti sarana tempat berwudu. Alhamdulillah bantuan dari pemerintah juga ada, juga bantuan dari perorangan ataupun kelompok. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sudah kami fungsikan, realisasikan bantuan-bantuan itu dengan sudah terselesaikannya pembangunan atau tempat berwudu. Kemudian juga seperti WC tempat
3 kita buat ini semua juga semuanya bantuan dari pemerintah juga, masyarakat banyak. Mungkin yang lain juga kami sampaikan di sini berkaitan dengan masjid ini juga mempunyai perpustakaan. Alhamdulillah pasca gempa kemarin ini buku-buku ini juga ya, banyak terendam dan perlengkapan lainnya, termasuk di situ perlengkapan seperti karpet masjid, kemudian buku-buku perpustakaan, kemudian sejadah dan buku-buku lainnya itu ikut juga basah akibat gempa tsunami kemarin di 28 September. Alhamdulillah semuanya ini kami bangkit untuk menata kembali bagaimana seperti semula. Kami masih membutuhkan bantuan-bantuan untuk perbaikan penyelesaian seperti menara ini yang sedikitnya mulai miring dan retak-retak bagian bawahnya. Kemudian juga ini bagian plafon masjid ini juga, dan mulai dari tingkat pertama, tingkat kedua sampai di bumbungan atas itu, ini plafonnya ini hampir sudah rapuh. Ya, mengingat usianya sudah lebih 1 abad. Kali itu, kemudian di depan ini juga kemarin ini semuanya ini rata dengan tanah. Tidak ada kelihatan ini pagar seperti ini. Ini pagar dibuat lagi juga setelah pasca gempa berkat bantuan pemerintah juga, masyarakat dan kelompok dan perorangan. Alhamdulillah memasuki tahun kedua ini kita sudah mulai perbaiki satu persatu. Termasuk di sini kami sangat membutuhkan juga pengenal dari situs cagar budaya ini. Ya, jadi ada 2 papan pengenal ini karena juga gara-gara tsunami kemarin Pak, sehingga ini sudah sudah tidak utuh. Ini juga barangkali bagaimana juga pemerintah segera mengganti papan pengenal situs ini agar masyarakat yang berkunjung setiap saat di sini, baik itu yang dalam negeri maupun luar negeri, karena setahu kami masjid ini tidak pernah sepi dari kunjungan dari wisatawan mancanegara, wisatawan lokal, juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala.